A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya-Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-47 hingga 50 dari surah An-Nur. Ayat yang ke-47 hingga 50 dari surah An-Nur yaitu menerangkan tentang sikap orang-orang munafik terhadap kebenaran. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang mengaku beriman di mulut saja. Di mulut mereka berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kami beriman kepada Rasulullah sebagai Rasul yang diutus. Tetapi sebenarnya dalam hati mereka kufur kepada Allah. Mereka menolak kebenaran. Sebenarnya mereka tidak menerima Rasulullah sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah mereka apabila melakukan kejahatan atau kemaksiatan atau berlaku perselisihan antara mereka dengan orang lain, yang orang lain itu benar kemudian mereka salah, maka mereka tidak akan mau pergi kepada Rasulullah untuk mendapatkan keputusan, karena mereka tahu bahwasanya Rasulullah akan memihak kepada kebenaran. Maka mereka pastilah akan mendapat kerugian. Maka orang-orang munafik tak mau menanggung kerugian, padahal mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan kezaliman. Karena orang-orang munafik sebenarnya adalah orang-orang yang mengejar kemaslahatan, ingin mendapatkan manfaat duniawi yang sementara, hanya ingin mengikuti kehendak hawa nafsu. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya, yaitu yang tunduk dan patuh kepada Allah, yang memihak kepada kebenaran dan menjalankan syariat sepenuh hati. Tidak, mereka adalah orang-orang yang mengejar maslahat duniawi, manfaat duniawi. Maka mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang zalim. Mereka zalim, menganiaya, bukan menganiaya orang lain, tetapi menganiaya diri mereka sendiri. Lebih buruknya lagi perangai orang-orang munafik ini, karena mereka mengejar maslahat duniawi, kepentingan dunia, karena mereka mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Buruknya lagi perangai orang-orang munafik ini adalah tidak mau patuh kepada Rasulullah atau tidak menghormati Rasul. Bahkan lebih lagi dari itu adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apabila mereka melakukan kesalahan, kemaksiatan, kejahatan, mereka ingin juga dibenarkan.
Nah, apabila kebenaran tidak memihak kepada mereka, maka mereka berprasangka Allah telah menzalimi mereka. Padahal sebenarnya mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Nah, inilah ayat-ayat yang akan kita pelajari insyaAllah, yaitu 4 ayat yang menerangkan tentang sikap orang-orang munafik terhadap kebenaran, yaitu mereka sebenarnya tak pernah menerima kebenaran. Tapi nampak juga mereka mengikuti kebenaran. Mereka ke masjid juga, mereka salat juga, puasa juga, pergi haji juga, mereka juga mengeluarkan zakat, berkumpul juga dengan orang-orang beriman, ikut juga pengajian. Nah, ini kalau pada hari inilah, ikut juga dahulu di majlis-majlis Rasulullah pada masa dahulu. Nah, tapi sebenarnya mereka melakukan itu semua bukan karena keimanan kepada Allah, karena memang tidak ada iman dalam hati mereka. Orang munafik adalah orang yang di dalam hatinya hanyalah kekufuran, tapi menampakkan keimanan adalah untuk kepentingan. Jadi orang munafik adalah orang yang beriman untuk kepentingan. Akhirnya kita menjadi tertipu, terpedaya. Kita menyangka mereka ini orang-orang beriman sejati, tapi sebenarnya mereka adalah orang yang berpura-pura beriman. Nah, mereka inilah yang masuk ke barisan kaum muslimin. Seakan-akan mereka ini adalah bahagian dari kaum muslimin, bahkan sebagai pejuang nampaknya di kalangan kaum muslimin, tapi mereka sebenarnya adalah pengkhianat dan pengrusak barisan kaum muslimin. Tetapi akan melemahkah kekuatan kaum muslimin oleh karena keberadaan mereka itu? Tidak. Akan melemahkah agama yang mulia ini dalam penyebarannya? Tidak. Akan rubuhkah agama ini apabila sudah tertegak agama ini di tengah masyarakat yang ditegakkan oleh orang-orang beriman yang beriman dengan sebenarnya? Tidak. Jadi perangai orang-orang munafik itu sebenarnya tidak merubah apa-apa, tetapi memang bisa mengganggu suasana yang ada di kalangan kaum muslimin, tetapi tidak sampai kepada meruntuhkan atau merubuhkan kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Apa sebab? Sebenarnya kaum muslimin atau orang-orang beriman bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi atau memelihara kaum muslimin dari gangguan orang-orang munafik. Nah, jadi kita tak perlu risau sebenarnya dengan orang-orang munafik. Cuma yang kita risau adalah mengapa orang-orang munafik itu sampai hati merusak, mengganggu suasana yang nyaman yang ada di kalangan kaum muslimin. Tapi berharap di dunia ini bebas dari orang-orang munafik, itu mustahil, tidak mungkin. Karena Allah menguji orang-orang beriman dengan keberadaan orang-orang munafik, dan itu akan ada sepanjang masa hingga hari kiamat. Ada dahulu pada masa Rasulullah. Ini dia buktinya dalam ayat yang akan kita pelajari ini. Ada pada masa sekarang, ada. Dan akan tetap terus ada, tapi jangan risau, karena orang munafik sebenarnya tidak akan pernah memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah berhasil menipu orang-orang beriman dengan kebohongan mereka. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan apa yang ada dalam hati mereka, yaitu dengan berbohong di mulut mereka. Tetapi apakah mereka mampu membohongi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang ada dalam hati mereka? Tidak. Nah, ini ayat yang kita pelajari bermakna bertambah pula pengetahuan kita melalui ayat ini nanti tentang orang-orang munafik. Kita tidak bisa memastikan seseorang itu munafik karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Tetapi kita bisa mengetahui orang munafik itu melalui tanda-tanda. Tanda-tanda orang munafik itu dalam hadis Nabi ada 3. Ayatul munafiq salasun. Idza haddatsa kadzaba. Tanda yang pertama, kalau bercakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar janji. Wa idza tumina khan. Apabila diberi amanah khianat.
Apabila menjumpai tanda-tanda itu pada seseorang, maka berhati-hati, berwaspada. Nah, tapi jangan mengatakan kamu munafik. Itu seperti kita tahu apa yang ada dalam hatinya. Tapi kita menjadi berhati-hati dan berwaspada, karena sudah ada nampak tanda-tanda kemunafikan pada dirinya. Nah, jadi ayat ini adalah ayat yang menambahkan lagi pengetahuan kita tentang siapa orang-orang yang berada di sekeliling kita. Karena kita, kalau ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang beriman adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka kita berharap kita adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan sungguh-sungguh, yang kita lihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang banyak di sekitar kita, hujan yang diturunkan, yang sebelum ini disebutkan, kemudian tentang hewan yang diciptakan, yang semuanya diciptakan dari air. Nah, tapi meskipun dari ciptaan yang sama, dari asal penciptaan yang sama, yaitu air, tetapi hewan yang diciptakan itu bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan kaki dua kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki. Bahkan Allah menciptakan lagi banyak hewan, yaitu dengan kaki yang bermacam-macam, dengan jumlahnya yang beragam. Yang kesemua itu menerangkan tentang kemahakuasaan Allah. Semestinya orang-orang yang memang memiliki hati yang bersih, maka akan beriman dan akan terus bertambah keimanan mereka kepada Allah. Tetapi dari dahulu hingga sekarang ada saja yang tidak beriman dan tidak pernah bertambah keimanan. Bagaimana mau bertambah? Iman itu betul tak ada dalam hati. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang munafik. Nah, ini kesesuaian ayat-ayat yang kita pelajari ini dengan ayat yang sebelum ini. Ayat sebelum ini menerangkan tentang orang beriman adalah orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, dan bertambah terus kekuatan mereka dalam mentauhidkan Allah, semakin kokoh di dalam mentauhidkan Allah, karena mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar mereka, yaitu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang beriman bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi ada lagi sebahagian manusia yang mengaku beriman tapi sebenarnya tidak, yaitu orang-orang munafik. Tidak berguna bagi mereka sebanyak apapun tanda-tanda kekuasaan Allah. Tersebutlah tanda-tanda kekuasaan Allah. Langit yang dijunjungkan, tak nampak kekuasaan Allah itu pada langit yang dijunjungkan, bumi yang dihamparkan, air hujan yang diturunkan, hewan-hewan yang diciptakan, semua itu bagi orang munafik sia-sia, tak ada gunanya, karena tidak menambahkan apa-apa kebaikan ke dalam hati mereka, karena memang sama sekali tidak ada iman di dalam hati mereka. Tapi ada orang seperti itu, ada. Jauh atau dekatkah dari kita? Boleh jadi dekat dengan kita, boleh jadi dia berada di dalam barisan kaum muslimin itu. Maka kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan membaca terlebih dahulu, kemudian akan menterjemahkan ayat yang kita pelajari, sehingga insyaAllah kita akan semakin dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ bal ulaika humudz zalimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaqulun, dan mereka berkata. Siapa mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini? Orang-orang munafik.
mereka berkata, amanna, kami telah beriman, billah, kepada Allah, wa bir rasul, dan kepada Rasul. Mereka mengatakan ini di mulut, di lidah, tapi dalam hati mereka ada keimanan? Tidak. Wa ata'na, dan kami taat atau kami patuh kepada Allah dan Rasul. Summa, kemudian ya tawalla, berpaling. Mestinya kalau memang ia telah mengatakan beriman, tak boleh lagi berpaling. Fariqun, sebahagian, minhum, dari kalangan mereka, min ba'di dzalik, selepas itu, selepas mereka mengatakan beriman di mulut, semestinya serasilah, sesuailah apa yang mereka katakan di mulut dengan apa yang mereka lakukan, sesuai perkataan dengan perbuatan. Wama, dan tidaklah atau dan bukanlah ulaika, mereka itu, bil mu'minin, orang-orang beriman. Jadi di ujung ayat ini Allah menyebut mereka itu bukan orang-orang beriman, karena orang beriman itu sama apa yang di mulut dengan apa yang ada di hati. Lain di mulut, lain di hati, itu bukan orang beriman, itu pembohong, orang munafik. Dan mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami patuh kepada keduanya. Kemudian sebahagian dari mereka berpaling selepas itu, dan bukanlah mereka termasuk orang-orang yang beriman. Atau boleh ada penekanan di sini, dan sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Ayat berikutnya, wa idza, dan apabila du'u, mereka dipanggil, ilallah, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, liyahkuma, agar rasulnya menetapkan keputusan, bainahum, di antara mereka, idza, tiba-tiba, fariqun, sebahagian, minhum, dari mereka, mu'ridun, berpaling. Mestinya kalau Rasul sudah menetapkan keputusan, mesti patuh. Tak ada lagi engkar dengan berpaling atau menolak keputusan yang ditetapkan oleh Rasul. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menetapkan keputusan di antara mereka, tiba-tiba sebahagian mereka berpaling. Jadi ayat yang kita pelajari ini adalah ayat menerangkan tentang orang-orang munafik. Ayat berikutnya, wa iyakun, dan jika lahumul haq, al-haq itu adalah kemaslahatan. Apabila kemaslahatan, dan jika kemaslahatan itu bagi mereka, kalau rasa-rasanya kalau mereka itu benar, maka mau mereka pergi kepada Rasul. Yaitu mereka datang ilaihi, kepadanya, kepada Rasul, muz'inin, dengan patuh. Karena nanti Rasul pasti menetapkan hukum dengan benar. Maka kalau mereka benar, mereka mau datang kepada Rasul. Tapi kalau mereka salah, mereka tak mau datang kepada Rasul. Karena kalau datang kepada Rasul, maka pasti mereka tidak akan pasti keputusan Rasul tidak akan memihak kepada mereka. Maka mereka akan merugi. Maka mereka tidak mau, apabila mereka bersalah, mereka melakukan kesalahan, maka mereka tidak mau pergi kepada Rasul untuk mendapatkan keputusan. Mestinya dalam keadaan bagaimanapun mereka mesti menerima keputusan Rasul. Ayat berikutnya ini menerangkan keadaan. Apakah di dalam qulubihim, hati mereka, maradun, penyakit? Apakah dalam hati mereka ada penyakit? Apakah itu yang membuat mereka tak mau mendatangi Rasul untuk mendapatkan keputusan? Karena orang yang hatinya bersih, sehat, tak ada penyakit dalamnya, pasti mau datang kepada Rasul untuk mendapatkan keputusan. Apakah di dalam hati mereka ada penyakit? Atau irtabu, mereka ragu.
ragu terhadap kenabian Rasul. Apa mereka ragu Nabi Rasul itu, Nabi Muhammad itu adalah sebagai Nabi, sebagai Rasul? Kalau mereka meragukan kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad, itu adalah kekufuran. Ataukah yakhafun, mereka itu takut ayyahifallah, ayyahifa menzalimi Allah menzalimi alaihim mereka, wa rasuluhu dan rasulnya. Mereka takut Allah menzalimi mereka. Ini keterlaluan kalau mereka menuduh Allah dan rasulnya menzalimi mereka. Maka dibantah di penghujung ayat, bal akan tetapi ulaika, mereka itulah mereka az-zalimun, yang zalim. Jadi kalau mereka berprasangka Allah dan Rasul yang zalim, sebenarnya yang zalim itu siapa? Mereka siapa? Orang-orang munafik. Apakah dalam hati mereka ada penyakit, atau mereka ragu, atau mereka takut Allah akan berlaku zalim ke atas mereka dan juga Rasulnya? Tetapi sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi dari 4 ayat yang kita baca dan kita terjemahkan tadi, dapatlah kita mengetahui bahwasanya keempat ayat yang kita pelajari ini adalah menerangkan tentang satu kelompok di dalam barisan kaum muslimin, yaitu orang-orang munafik, yang mereka itu mengaku beriman di mulut, tetapi sebenarnya tidak ada keimanan di dalam hati. Mengapa mereka sampai berbohong sehingga berani mengaku beriman di mulut? Karena mereka ingin mendapatkan kepentingan duniawi. Ada maslahat, manfaat duniawi yang ingin mereka dapatkan. Berarti kalau begitu mereka mengikuti kehendak hawa nafsu. Ya, mereka mengikuti kehendak hawa nafsu, karena yang menguasai hati mereka sebenarnya adalah hawa nafsu, karena iman tak ada dalam hati itu. Apabila ada iman dalam hati itu, maka mereka masuk dalam kumpulan orang-orang beriman. Tetapi karena tidak ada iman dalam hati, maka mereka ini masuk ke dalam kumpulan orang-orang kafir. Jadi kalau manusia itu dibagi dua, yang beriman dan kafir. Kemudian orang munafik itu di mana letaknya? Di dalam kumpulan orang-orang munafik. Sebenarnya mereka di dalam kumpulan orang-orang munafik. Tapi mengapa mereka sepertinya berada di barisan kaum muslimin? Karena mereka mengaku sebagai kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Maka kita pula menerima yang mereka nyatakan di mulut itu, karena kita tidak tahu apa yang tersimpan di dalam hati. Apa yang adalah hati mereka, kita serahkan sajalah kepada Allah Ta'ala. Tetapi Allah memberitahu orang-orang munafik itu ujian bagi orang-orang beriman, tetapi mereka itu memiliki tanda-tanda. Maka orang beriman hendaklah berhati-hati dan waspada terhadap orang-orang munafik, dan ketahuilah melalui tanda-tanda yang ada pada mereka. Dengan berhati-hati dan berwaspada, maka insya Allah orang-orang beriman, kaum muslimin akan terselamat dari niat jahat orang-orang munafik itu. Jadi orang munafik ini punya niat jahat sepanjang masa dahulu. Orang-orang munafik pada masa Rasulullah dahulu niatnya jahat, yaitu mereka ini ingin mencelakai, mencederai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menjatuhkan kehormatan Rasul. Sebelum ini kita sudah jumpai ayatnya kan, yaitu tentang kisah bagaimana mereka berusaha untuk menjatuhkan marwah atau martabat keluarga Rasulullah, yaitu dengan menuduh istri Rasulullah telah melakukan perbuatan tercela. Nah, ini pekerjaan orang-orang munafik, bahkan dipimpin langsung oleh kepala munafik di Madinah. Nah, siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, akhirnya Rasulullah pun tidak dapat membuat keputusan. Ini yang mana yang benar ini? Aisyah seorang yang jujur, tak akan mungkin melakukan perbuatan yang tercela. Tetapi orang munafik ini pula pandai dalam menyebarkan berita bohong. Barulah Rasulullah mendapat keputusan setelah Allah menurunkan firman-Nya. Allah melalui firman-Nya membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan
orang-orang munafik. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Muqaddimah sudah, secara ringkas kita sudah sampaikan. Kemudian munasabah, yaitu kesesuaian ayat ini dengan ayat sebelumnya pun sudah kita sampaikan. Nah, selanjutnya kita pindah ke tafsir. Ayat 47. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul. Dan mereka berkata, mereka orang-orang munafik berkata. Dan di pangkal ayat ada kata dan, berarti ayat ini sambungan dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya kan tentang orang-orang yang mentauhidkan Allah, berarti orang-orang beriman. Dan sekarang ini adalah orang-orang munafik, orang-orang yang sebenarnya tidak mentauhidkan Allah, karena dalam hati mereka hanyalah kekufuran. Apa makna wa dan yang ada di pangkal ayat? Allah ingin menerangkan kepada kita tentang kumpulan manusia. Ada kumpulan orang-orang beriman, ada kumpulan orang-orang kafir. Ada kumpulan orang-orang beriman yang betul-betul beriman, mereka mentauhidkan Allah, mereka tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi ada orang-orang munafik, di mulut mereka beriman, tetapi mereka tidak tunduk dan tidak patuh kepada Allah. Yaitu ketika Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk patuh juga kepada Rasulnya, orang-orang munafik tidak mau patuh kepada Rasul. Nah, itu bukti bahwasanya mereka bukanlah orang-orang beriman yang sebenarnya. Wah, di sini bermakna sambungan dari penjelasan yang sebelumnya tentang golongan orang-orang beriman, sekarang pula tentang golongan orang-orang munafik. Ini dia sifat-sifat atau kriteria orang-orang beriman. Kemudian sambungan ayat, dan ini dia sifat-sifat atau kriteria atau perilaku atau perangai orang-orang munafik. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu persatu golongan yang ada di tengah manusia ini, supaya apabila kita orang-orang beriman mesti mengetahui betul kita ini pasti akan berhadapan dengan orang-orang kafir. Baik orang kafir yang menyatakan kekufurannya dengan terang, dengan jelas, ataupun orang-orang kafir yang berbohong dengan menyatakan diri mereka orang-orang beriman. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ini berkata maksudnya di mulut, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, yaitu dengan tunduk dan patuh kepada Allah, Allah sebagai Tuhan. Kemudian Allah memerintah dan melarang, maka mereka patuh. Setiap perintah Allah mereka buat, setiap larangan Allah mereka tinggalkan. Wa bir rasul, dan kepada Rasul begitu juga, mereka patuh kepada Rasul. Apa yang diperintahkan Rasul mereka buat, apa yang dilarang Rasul mereka tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul mesti dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Nah, mereka orang-orang munafik ini juga berkata wa ata'na, dan kami taat, kami patuh. Tapi itu keimanan dan kepatuhan itu di mana? Di lidah saja. Karena mereka hanya berkata-kata saja. Dalam perbuatan, apakah mereka buktikan dalam perbuatan bahwasanya mereka betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul dan patuh, taat? Summa, kemudian yatawalla, berpaling, fariqum minhum, sebahagian dari mereka, min ba'di dzalik, selepas itu. Selepas itu, selepas apa? Selepas mereka mengatakannya di mulut. Nah, tadi mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi apabila berlaku kejadian, umpamanya seperti pada masa Rasulullah dahulu, ada seorang munafik namanya Bishr, Bishr al-Munafik. Bishr ini bergaduh, berselisih dengan seorang Yahudi, bersengketa tentang tanah. Bishr yang munafik ini, dia tahu bahwasanya dia bersalah. Yang benar itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu benar.
dalam persengketaan itu. Maka kata orang Yahudi, mari kita bawa kepada Rasul untuk menyelesaikan persengketaan di antara kita ini. Kata Bishr, tidak, jangan kepada Rasul, kepada Ka'ab al-Ashraf saja. Nah, artinya dia pilih selain Rasul untuk menetapkan keputusan. Mengapa orang munafik ini berpaling, tak mau dia dibawa ke Rasul untuk mendapatkan keputusan? Karena orang munafik ini tahu Rasul itu pasti akan menetapkan keputusan dengan benar. Kalau Rasul menetapkan keputusan dengan benar, maka merugilah dia. Orang munafik ini tak mau rugi. Maka dia minta supaya yang menetapkan keputusan bukan Rasul. Bermakna perbuatan orang munafik itu tidak sesuai dengan perkataannya. Perkataannya tadi, kami beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau memang ia beriman kepada Allah dan Rasul, patuhlah kepada Allah dan Rasul, yaitu dengan patuh kepada keputusan Rasul. Karena keputusan Rasul itu sebenarnya keputusan Allah juga. Karena apa yang ditetapkan oleh Rasul itu adalah yang bersesuaian dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, karena Rasul itu menetapkan dengan wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu bersabda, membuat keputusan. Nabi bersabda, tidaklah Nabi itu bersabda, melainkan sabda Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan, yaitu wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi. Tapi Bishr yang munafik ini mau? Tak mau. Nah, itulah tanda orang munafik. Jadi orang munafik itu tidak mau apabila kemunafikannya itu terbongkar, yaitu apabila dibawa kepada Rasul, karena Rasul pasti akan memihak kepada yang benar. Ada pula sambungan dari riwayat ini menyebutkan akhirnya Bishr ini mau diputuskan oleh Rasul. Karena kalau tidak ketahuan bahwasanya mereka bahwa dianya adalah seorang munafik. Karena orang Yahudi itu meminta supaya Rasul yang memutuskan, akhirnya Bishr ini pun mau. Kemudian Rasul memutuskan bahwasanya yang benar adalah orang Yahudi itu, dan Bishr adalah yang salah. Bishr ini tak terima. Kemudian mengadukan keputusan Rasul itu kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi dia tak bersetuju, dia ingin dapatkan pandangan Umar. Maka pergilah Bishr dengan orang Yahudi ini menjumpai Umar. Maka disampaikanlah kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, ini Rasul telah membuat keputusan. Nah, kemudian keputusan Rasul ini memihak kepada orang Yahudi dan tidak kepada Bishr. Maka bagaimana pendapatmu wahai Umar? Jawaban Umar adalah, kalau memang Rasul sudah membuat keputusan, itulah dia yang benar. Tak ada keputusan lain. Kalau Rasul sudah membuat keputusan, itulah dia keputusan. Karena siapalah Umar mau menyanggah keputusan Rasul pula. Bishr ini ingin naik banding kepada Umar. Kira-kira lah itu bahasa kita pada hari ini, mau naik banding kepada Umar. Tapi kata Umar, keputusan Rasul itulah dia keputusan yang sebenarnya. Tapi Bishr ini tak mau, tidak bersetuju dengan keputusan Rasul. Seperti dalam ayat ini, berpaling dari keputusan Rasul. Maka apa kata Umar? Kalian berdua tetap di situ. Ini dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Muqatil sebagai penafsir Al-Quran. Ini disebutkan di dalam tafsir. Umar masuk ke dalam rumah, mengambil pedang, kemudian memukul leher Bishr itu dengan pedangnya. Inilah sepatutnya yang kamu dapat kalau kamu tidak mau menerima keputusan Rasul. Nampaknya kamu ini tidak bisa selesai dengan keputusan Rasul.
nampaknya yang akan menyelesaikanlah pedang ini. Maka pedanglah yang memukulnya. Karena kalau tak bisa menerima cakap, maka yang akan menyelesaikan rotan lagi atau pedang lagi. Dengan cara lembut tak bisa, berarti dengan cara apa lagi bisanya? Maka Umar orangnya keras. Maka masuk ke dalam kamar rumah, ambil pedang, dengan ini nampaknya kamu bisa selesai ya. Nampaknya dengan keputusan Rasul tak selesai, maka dengan pedang inilah baru akan selesai. Berarti kalau riwayat itulah yang kita jadikan pedoman, berarti orang munafik kalau ada pada hari ini nampaknya dengan pedang itu baru selesai nampaknya. Dengan nasihat tak selesai. Dengan negosiasi tak selesai. Dengan hearing itu tak selesai. Dengan al-bayan, penjelasan, himbauan tak selesai. Nampaknya selesainya dengan apa? Dengan pedang nampaknya. Ini kalau kita bawalah kepada riwayat itu ya. Orang munafik. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka itu bukanlah mereka itu orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman tidak akan mungkin berpaling dari kebenaran, tidak akan berpaling dari Rasul, karena Rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan kebenaran. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, dipanggil kepada Allah dan Rasul maknanya mereka dalam berselisih, dalam penyelesaian perselisihan itu dikembalikan kepada hukum Allah, penetapan dari Allah melalui ayat-ayat Al-Quran ataupun penetapan Rasul. Kalau Rasulullah masih hidup dahulu, Rasul sendiri yang menyampaikannya langsung. Kalau pada hari ini melalui hadis-hadis Rasulullah. Agar supaya Rasul menetapkan hukum di antara mereka, mestinya mereka kalau sudah Rasul menetapkan hukum bersetuju, sami'na wa ata'na, kami dengar keputusan Rasul, kami patuh. Tapi idza fariqum minhum mu'ridun, tiba-tiba mereka itu sebahagian dari mereka berpaling. Mengapa berpaling? Karena tak bersetuju dengan keputusan Rasul. Mengapa tidak bersetuju dengan keputusan Rasul? Karena merugikan mereka. Padahal sebenarnya Rasul itu dalam membuat keputusan memihak kepada yang benar. Siapa yang benar dibenarkan, siapa yang salah disalahkan. Siapa yang beruntung dia dapatkan apa yang menjadi haknya. Maka siapa yang rugi sebenarnya karena dia sendiri yang menanggung akibat dari kerugian itu, karena ia telah berbohong umpamanya atau mengambil hak orang lain, maka dia sendirilah yang menanggung kerugiannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau berbuat baik, perbuatan baik kembali kepada orang yang berbuat baik. Kalau dia melakukan keburukan, maka akibat itu adalah orang yang melakukan keburukan itu yang akan menanggungnya. Ayat berikutnya, wa iyakul lahumul haqq ya'tu ilaihi mud'inin. Dan jika, ini andaian ini, dan jika kemaslahatan itu bagi mereka, bagi orang-orang munafik, maka mereka datang kepadanya, kepada Rasul dengan patuh. Jadi orang-orang munafik ini apabila umpamanya berlaku perselisihan dengan orang lain, yang orang lain itu salah dan orang munafik ini benar, maka dia akan datang kepada Rasul. Apa sebab? Rasul pasti akan menetapkan yang benar itu benar, dan itu yang diinginkan oleh orang munafik, karena Rasul memihak kepadanya karena kebenarannya, maka maulah dia ketika itu datang kepada Rasul. Tapi kalau orang munafik itu bersalah, dia tak mau datang kepada Rasul, karena dia tahu bahwasanya dia akan merugi dan Rasul tidak akan memihak kepadanya. Jadi orang munafik itu adalah orang yang bagaimana itu jawaban? Apa sambungannya kira-kira yang sesuai? Yaitu orang yang
orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang memihaknya bukan kepada kebenaran. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang memihaknya kepada kemaslahatan. Kalau memihak kepada kebenaran, maka mereka akan membuktikan keimanan mereka, yaitu mereka akan datang kepada Rasul, baik mereka itu benar ataupun mereka itu salah. Nah, apabila mereka benar, mereka mendapatkan hak mereka. Apabila mereka salah, maka mereka dapat menyelamatkan hak orang lain. Nah, itulah dia menegakkan nilai keadilan di tengah masyarakat itu, yaitu yang benar dibenarkan dan yang salah itu disalahkan. Rasul pastilah dalam menetapkan keputusan memihak kepada yang benar dibenarkan. Kemudian ayat yang ke-50, ayat itu menerangkan tentang apa sebab sebenarnya. Sebab yang sebenarnya orang-orang munafik itu tidak mau menjadikan Rasul sebagai yang menetapkan keputusan ketika mereka berselisih itu apa sebab? Nah, sebabnya adalah boleh jadi salah satu dari yang tiga yang disebutkan dalam ayat ini. Yang ketiga-tiga sebab tersebut hanyalah ada pada orang kafir, tidak ada pada orang beriman. Berarti orang munafik itu sebenarnya bukan orang beriman. Orang munafik itu sebenarnya adalah orang-orang kafir. Yaitu yang tiga itu adalah pertama, afi qulubihim marad. Apakah dalam hati orang-orang munafik itu ada penyakit? Nah, memanglah, karena penyakit yang dimasukkan dalam ayat ini adalah kekufuran. Di dalam hati orang munafik itu adalah kekufuran. Nah, ini disebutkan di awal surah Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan dengan mulut, di lidah, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi sebenarnya mereka bukanlah. Allah sendiri menyebut mereka itu bukanlah orang beriman. Karena keimanan itu bukan yang dinyatakan di mulut. Keimanan itu adalah apa yang ada di dalam hati, yaitu keyakinan yang kokoh yang ada dalam hati. Jadi apakah setiap orang yang mengaku beriman di mulut adalah beriman? Belum tentu. Nah, itu jawabannya. Apakah setiap orang yang menyatakan dirinya saya beriman kepada Allah dan hari akhirat langsung kita terima sebagai orang yang beriman? Nah, tidak. Hati-hati juga. Periksa dulu, lihat ada tanda-tanda kemunafikan pada dirinya tidak. Nah, memang kita tak tahu apa yang dalam hatinya. Kadang-kadang orang munafik ini pandai pula dengan bersumpah. Sumpah, saya ini orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tak percaya, belahlah dadaku. Kata orang munafik. Ya, kita manusia mana tahu yang ada dalam hati, di dalam dada. Yang itu kita serahkan kepada Allah. Tetapi kita mesti berhati-hati, berwaspada. Ini biasanya menjelang pilkada ini ramai yang seperti itu. Mendekat ke masjid, selalu murah hati membantu ke sana kemari. Mulai pakai songkok, bahkan pakai serban pula lagi. Tetapi ada udang di balik. Ada udang di balik batu, ada maslahat, ada kepentingan yang ingin didapatkan. Mereka yang seperti itu perangainya ada saja di sepanjang masa. Orang seperti itu, apakah dalam hati mereka ada penyakit? Boleh jadi dalam hati mereka ada penyakit kekufuran. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Lahum adzabun alim bima kanu yaksibun. Yang kedua, sebab yang kedua, boleh jadi mengapa orang munafik itu berperilaku seperti itu, perangainya sehingga berani berbohong, adalah disebabkan irtabu, ragu. Kalau pada masa dahulu, pada masa Rasul dahulu, mengapa orang munafik seperti Bishr itu tidak mau datang kepada Rasul untuk mendapatkan keputusan?
Karena boleh jadi yang kedua, ragu Nabi Muhammad sebagai Rasul. Betul tidak ya Nabi Muhammad itu sebagai Rasul? Boleh jadi karena yang pertama tadi adalah penyakit kekufuran dalam hati, atau boleh jadi penyakit yang kedua, yaitu penyakit ragu terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasul. Muhammad itu manusia biasa sama seperti kita, maka mengapa pula kita pergi kepadanya untuk mendapatkan keputusan? Kalau memang seperti itu pun adalah kekufuran. Jadi kekufuran itu adalah memang betul kekufuran, tidak percaya kepada Rasul, atau yang kedua, ragu kepada Rasul itu pun juga adalah kekufuran. Karena keimanan itu tidak boleh ada keraguan. Kalau beriman bermakna tidak boleh ragu. Kalau masih ada ragu berarti tak beriman itu. Lalu bagaimana kalau dalam beriman itu 100% percaya? Percaya kepada Allah 100%, percaya kepada Rasul 100%. Ini kalau kita sebut penjelasannya dengan persen. Kalau 90% bermakna ada keraguan 10%. Maka itulah yang mencemari keimanan, itu namanya tidak beriman. Tidak beriman berarti boleh jadi ragu-ragu. Penyakit ragu-ragu itulah mungkin menjadi sebab mengapa orang munafik tidak mau mendatangi Rasul untuk mendapatkan keputusan. Atau yang ketiga, am yakhafuna ayyahifallahu alaihim wa rasuluh. Ini yang ketiga, ini lebih keterlaluan lagi. Ini jelas-jelas kekufuran, yaitu mereka orang-orang munafik takut Allah dan Rasulnya akan menzalimi mereka. Mana menzalimi ini tidak memihak kepada mereka, padahal memang mereka salah, maka pasti tidak akan memihak kepada mereka. Nah, karena mereka ini tidak mau merugi, maka mereka ini takut kalau mereka datang kepada Rasul untuk mendapatkan keputusan, maka mereka mendapat kerugian. Kalau begitu, mereka ini sudah keterlaluan, sebab mereka sudah berprasangka buruk kepada Allah dan Rasul, yaitu dengan persangkaan Allah dan Rasul menzalimi mereka. Tak mungkin orang beriman akan berkata seperti itu. Tidak akan mungkin orang beriman berprasangka seperti itu. Itu persangkaan buruk. Orang beriman akan berprasangka baik kepada Allah dan Rasul. Maka dibantah di penghujung ayat, bal, akan tetapi yang sebenarnya zalim siapa? Allah dan Rasul? Bukan. Bal ulaika humudz zalimun. Akan tetapi yang sebenarnya zalim adalah mereka, orang-orang munafik itu. Mereka, orang-orang munafik itulah yang zalim. Jadi orang munafik itu sampai berani ya berprasangka buruk kepada Allah, menuduh yang tidak sepatutnya kepada Allah dan Rasul. Pada hari ini terdengar juga tidak dari sebahagian manusia yang berprasangka buruk kepada agama Islam, kepada hukum Islam, kepada syariat Islam, kepada ajaran dalam Al-Quran, kepada ajaran dalam sunnah hadis Rasulullah, kemudian berprasangka buruk kepada para ulama yang menyampaikan kebenaran dengan sebenarnya. Ada, kita mendengar persangkaan buruk seperti itu. Ketahuilah mereka itu boleh jadi, kita memastikan tidak, tetapi boleh jadi mereka itu adalah orang-orang munafik. Mudah-mudahan ayat yang kita pelajari ini menambahkan lagi pengetahuan tentang siapa orang-orang munafik yang mungkin berada di sekeliling kita, karena mereka berada di barisan kaum muslimin, tetapi mereka sebenarnya bukanlah orang-orang beriman yang sebenarnya beriman, karena mereka hanya orang-orang yang ingin mengejar maslahat duniawi, sehingga berani menyatakan beriman di mulut, di lidah, tetapi sebenarnya di hati mereka menyimpan kekufuran. Tapi dapatkah mereka ini menipu Allah, menipu Rasul, dan menipu orang-orang beriman? Tidak. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka menipu, melainkan mereka menipu diri mereka sendiri. Mudah-mudahan
apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.